Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Rizka Barisyaoming dengan NIM akhir 054. Dengan video ini saya akan mempresentasikan tugas dari teknik pemboran dan peledakan dengan dosen pengampu Ibu Panca dan Bapak Yoga. Soal yang pertama yaitu bahan peledak industri atau komersial. Jadi bahan peledak itu merupakan bahan peledak yang digunakan untuk kegiatan legal seperti pertambangan, konstruksi, migas, dan infrastruktur. Karena berisiko tinggi, penggunaannya harus melalui izin, pengawasan, pengamanan, penyimpanan, pengangkutan, dan pemusnahan sesuai aturan Polri. Contoh bahan peledak komersial ada ANFO, emulsi, dan HIVI ANFO. ANFO itu adalah blasting agen yang umum digunakan di pertambangan. Dalam literal teknik pertambangan Indonesia, ANFO dijelaskan sebagai campuran berbasis amonium nitrat dan fuel oil. Digunakan untuk peledakan batuan dalam kegiatan komersial. Emulsi itu bahan peledak karena memiliki energi tinggi dan ketahanan air yang baik. Jadi dia ini cocok untuk kondisi lubang meledak dan basah atau lingkungan tambang tertentu. Dan yang terakhir ada heavy ANFO merupakan kombinasi ANFO dan emulsi. Jadi dia itu untuk meningkatkan kinerja dalam kondisi tertentu, terutama agar lebih tahan dalam air. Aturan bahan peledak komersial. Untuk komersial, aturan pentingnya adalah Peraturan Polri Nomor 17 Tahun 2017. Bahan peledak militer. Bahan peledak militer dipakai untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, misalnya amunisi, munisi, sistem senjata, penghancuran sasaran militer, atau peralatan lain. Contoh bahan peledak militer ada TNT dan C4. TNT ini dikenal sebagai bahan peledak militer yang klasik yang digunakan dalam konteks munisi dan demolisi militer. C4 adalah bahan peledak plastik militer yang biasa dibahas dalam konteks operasi militer atau demolisi karena sifatnya mudah dibentuk dan relatif stabil secara fisik. Aturan bahan peledak militer tertulis dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2020 tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan suku cadangan dalam ekspor impor. Sifat-sifat bahan peledak ada secara kimia dan secara fisik. Yang pertama yaitu kekuatan, strength, energi ledak. Kekuatan bahan peledak menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan saat detonasi. Energi ini digunakan untuk menghancurkan, menggeser, atau melempar material. Jadi semakin tinggi energi, maka semakin besar daya hancur, dan juga berpengaruh pada radius kerusakan. Contohnya, pada proyek tambang terbuka, pemilihan bahan peledak dengan kekuatan tertentu bertujuan untuk menghasilkan ukuran batuan yang sesuai dengan alat angkut. Yang kedua yaitu sensitivitas. Sensitivitas ini adalah tingkat kepekaan bahan meledak terhadap rangsangan eksternal seperti panas, benturan, atau gesekan. Jadi dia itu sensitivitasnya tinggi, maka semakin mudah meledak. Sensitivitasnya rendah, maka lebih aman tetapi butuh detonator. Tiga, stabilitas. Stabilitas adalah kemampuan bahan peledak untuk tetap aman selama penyimpanan dan penggunaan tanpa mengalami degradasi. Jadi stabilitas tinggi maka akan disimpan dalam waktu lama. Dan juga dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan waktu. Dua, penanganan bahan peledak di lapangan. Jadi penanganan bahan peledak sangat diatur karena risikonya tinggi terhadap keselamatan. Jadi ada 5 yaitu penyimpanan, pengangkutan, penggunaan di lapangan, keselamatan kerja, penanganan misfire atau gagal ledak. Jadi dia itu harus disimpan di gudang khusus dan dijauhkan dari sumber panas dan api dan harus memiliki izin resmi. Dan juga kalau diangkut itu menggunakan kendaraan resmi tidak boleh bercampur dengan alat lain dan dilakukan oleh tenaga ahli harus mengikuti SOP, perlu perencanaan peledakan, dan areanya juga harus steril sebelum peledakan, ada sistem peringatan, dan juga harus menggunakan APD. Dan terakhir yaitu tidak boleh langsung didekati, harus ditangani ahli dan mengikuti prosedur keselamatan. Tiga contoh dan spesifikasi bahan peledak. Yang pertama yaitu dynamite. Dynamite ini termasuk bahan peledak campuran berbasis nitroles, ni, nitrogliserin dan digunakan dalam kegiatan industri seperti penambangan dan konstruksi. Jadi ada spesifikasinya, penggunaannya itu untuk peledakan batuan keras dan konstruksi. Lalu ada amonia dynamite, spesifikasinya itu komposisinya nitrogliserin dan amonium nitrat. Dan dia ini sensitivitasnya lebih rendah dibanding strike dynamite. Energinya sedang, penggunaannya tambang terbuka dan penggalian umum.
Yang kedua ada gelatin atau blasting gelatin. Gelatin eksplosif adalah bahan peledak kuat berbasis nitrogliserin dan gelatin dengan ketahanan air tinggi. Terbagi menjadi dua yaitu blasting gelatin dan gelatin. Untuk penggunaannya pada blasting gelatin ini tambangnya basah, batuan sangat keras. Untuk ge- gelagnit sendiri, dia itu penggunaannya untuk tambang bawah tanah dan terowongan. Dan yang ketiga ada semi gelatin. Jadi semi gelatin ini campuran antara gelatin eksplosif dengan amonium nitrat. Jadi sifatnya itu lebih ekonomis dan tidak sekuat gelatin penuh. Terbagi menjadi dua yaitu semi gelatin dynamite. Penggunaannya pada tambang terbuka, kondisinya setengah basah. Dan yang kedua ada amonia gelatin. Penggunaannya pada peledakan umum dan kondisi lapangan campuran. Dan yang keempat yaitu blasting agent. Blasting agent ini adalah bahan peledak dengan sensitivitas rendah dan tidak bisa meledak tanpa booster atau detonator tambahan. Jadi dia itu akan meledak jika ada detonatornya itu. Yang pertama ada ANFO. ANFO itu penggunaannya pada tambang terbuka, kuari, dan juga didukung oleh penelitian penggunaan ANFO di tambang batu gamping. Yang kedua ada emulsion eksplosif. Penggunaannya tambang basah, lubang berair, emulsion dan ANFO sering dibandingkan dalam penelitian fragmentasi batuan tambang. Yang keempat, persyaratan dan perizinan bahan peledak di Indonesia. Jadi dasar hukumnya itu penggunaan kepemilikan bahan peledak di Indonesia itu diatur secara ketat oleh pemerintah karena termasuk barang berbahaya. Peraturan utamanya yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, yaitu mengatur perizinan, pengawasan, pengamanan, dan pengadilan bahan peledak komersial, dan juga diikuti oleh Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999, yaitu tentang bahan peledak, definisi dan penggolongannya sendiri. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Panglima TNI Nomor 44 Tahun 2020, di mana mengatur bahan peledak dalam konteks militer dan Alpa 6. Persyaratan memiliki bahan peledak. Yang pertama itu harus harus berbadan hukum, harus memiliki resmi dari Polri, harus memiliki tenaga ahli atau blaster, dan memiliki fasilitas penyimpanan. Persyaratan penggunaan bahan peledak. Yang pertama itu harus ada rencana peledakan karena diatur dalam Perpol nomor 17 tahun 2017 pasal 25 sampai 27. Penggunaan bahan peledak harus berdasarkan rencana kerja dan peruntukan yang jelas. Isinya itu ada desain peledakan, jumlah bahan peledak, lokasi dan waktu. Dan yang kedua, areanya itu harus aman. Mengatur kewajiban pengamanan lokasi penggunaan bahan peledak. Isinya itu ada sterilisasi area, jaraknya aman dan sistem peringatan dan perizinan yang harus dimiliki. Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 17 tahun 2017, yang pertama izin impor atau pembelian dasar hukumnya Perpol nomor 17 tahun 2017 pasal 8 sampai 11. Izin penyimpanan Perpol nomor 17 tahun 2017 pasal 18 sampai pasal 14 sampai 18. Izin pengangkutan Perpol nomor 17 tahun 2017 pasal 19 sampai 21. Dasar hukumnya itu Perpol nomor 17 tahun 2017 pasal 22 sampai 27. Dan izin pemusnahan dasar hukumnya itu Perpol nomor 17 tahun 2017 pasal 39 sampai pasal 41. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan bahan peledak dan persyaratan gudang, magazine. Penyimpanan bahan peledak dasar hukumnya itu Perpol nomor 17 tahun 2017. Penyimpanan bahan peledak itu harus dilakukan secara khusus karena sifatnya sangat berbahaya, tidak boleh disimpan sembarangan dan wajib mengikuti aturan keselamatan. Prinsip utama penyimpanan terpisah dari permukiman, aman dari panas, api, dan benturan, dikontrol jumlah dan jenisnya, hanya boleh diakses oleh petugas yang berwenang. Persyaratan gudang penyimpanan. Satu, lokasi gudangnya itu jauh dari pemukiman, jalan umum, dan fasilitas publik. Memiliki jarak yang aman atau safety distance. Tidak berada di area rawan longsor atau banjir. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mencegah dampak jika terjadi ledakan. Yang kedua, konstruksi bangunan, dinding kuat, beton atau tanahnya padat, atap ringan agar tekanan ledakan ke atas, tidak menimbulkan percikan, tidak tidak boleh dari besi terbuka dan ventilasi cukup. Dan pemisahan bahan peledak itu dipisah dari detonator. Detonator tidak boleh dicampur dengan bahan kimia lain dan disusun rapi sesuai jenis. Ini penting untuk mencegah ledakan berantai. Ini adalah layout gudang penyimpanan bahan peledak dan daftar pustakanya berikut saya cantumkan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.